Kalau umpamanya keracunan sampai memakan korban lah sebut kayak gitu sampai 6.000 sampai 7.000 orang kan jangan dianggap kecil walaupun itu terjadi di wilayah tertentu gitu loh. Iya, Iya kan? 10 orang keracunan pun harus dianggap serius. Iya, anggap serius karena ini kan berkaitan dengan anak manusia. Jangan-jangan ini bagian dari cara Biro Pers untuk memprotek presidennya agar presiden tetap nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman media ini gitu loh. Jadi ini sejenis persembahan loyalitas ya dari pembantu terhadap presiden. Setelah peristiwa itu kan dapat reaksi publik begitu rupa. Ada yang mengatakan bahwa Prabowo itu ingin kembali ke zaman Orde Baru, otoriter dan seterusnya kan sasarannya menjadi ke presiden, ya kan? Nah, mungkin benar, mungkin tidak. Kita kan nggak tahu setelah itu. Dan celakanya pengelola BGN sendiri yang ada di teras, ya para pejabat terasnya itu kan nggak ada yang ahli gizi. Karena sebagiannya adalah para mantan tentara. Halo pemirsa, jumpa lagi di program Sudut Pandang. Channel Satu Visi Utama bersama narasumber tetap kita, Buya Taftah. Minggu lalu kita sudah membahas soal Kapolri yang membentuk tim transformasi reformasi Polri. Kita juga sudah membahas soal strobo pejabat yang membuat warga muak. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang lagi ramai dibicarakan oleh publik, Bu ya. Soal apa tuh? Soal MBG. Oh, Ya, makan bergizi gratis yang banyak orang kemudian diplesetin ya. Ya, di jagat media, di jagat sosmed, memplesetkannya menjadi makan beracun gratis. Ini memang nggak tanggung-tanggung datanya, Bu ya. Ada sekitar 6.000 ya, 5.000 sampai Hampir 7.000 kasus keracunan MBG di berbagai tempat dengan berbagai variasi kondisi keracunan yang dialami oleh para siswa. Yang ini sayangnya dianggap sebagai sesuatu yang kecil ya oleh pejabat BGN, Badan Gizi Nasional maupun oleh Istana. Nah, yang menarik respon dari Istana dan para pejabat di BGN juga membuat publik menjadi lebih mual. Kenapa itu? Ya, misalnya Nani S. Deang ya, salah satu wakil BGN kan kemudian menangis. Oh, yang di TV nangis itu dan rame. Nangis ya di depan kamera gitu ya, banyak yang menyaksikan dan akhirnya rame dibahas. Nah, yang terbaru itu adalah wartawan CNN Indonesia yang bertugas di Istana Presiden, Diana Valencia, yang ketika Prabowo baru kembali dari sidang PBB, dia menanyakan satu hal yang di luar topik soal pidato presiden saat di PBB. Dia menanyakan soal MBG. Nah, konsekuensinya nggak lama setelah itu Diana Valencia kartu persnya, ya kartu tugasnya di Istana dicabut oleh Biro Pers Istana tentu saja. Ini juga membuat jagat media, jagat netizen rame ya, jagat internet rame, heboh, dan karena itu kemudian kartunya dikembalikan. Meskipun tentu bagi Diana sudah merasa tidak enak ya, dalam posisi seperti itu. Bu ya, melihat program MBG dengan pernik-pernik reaksi, resistensi, dan sepertinya tidak ada upaya yang cepat dari pengelola ya maupun dari pemerintah untuk mendudukkan kembali dulu. Ini apa yang salah? Mengingat ini anggarannya juga sangat fantastis ya. Iya. Ratusan triliun untuk tahun 2026. Ini bagaimana, Bu ya? Iya. Saya mudah-mudahan tidak lupa ya bahwa MBG ini kalau tidak salah bagian dari Prabowo menunaikan janji politiknya pada saat dia kampanye menjelang Pilpres. Apa yang disebut dengan makan gratis kan, kalau nggak salah ya. Dan saya kira ini wujudnya. Dan menurut survei saat itu, para pemilih juga tertarik karena program ini.
Ya, tentu saja karena ini kan yang dalam istilah saya ini kan kayak sinterklas ya. Jadi sebuah kebijakan yang cukup populis dan dirasakan langsung karena wujudnya fisik kan, gitu loh, makan. Gitu. Karena itu dia bisa memantik sentimen positif bagi kebanyakan publik ya, bagi kebanyakan rakyat, karena dia menyentuh langsung perut, gitu loh. Karena itu ini program yang sebetulnya populis, gitu kan. Dan idenya sendiri sederhana, memberikan makan gratis kepada siswa ya dalam jumlah yang sangat besar, tentu saja jutaan orang kan yang harus dikasih makan itu. Jadi ide sederhana tapi pelaksananya karena skalanya masif kan jadi tidak sederhana, ya kan. Jadi uangnya ada ya, idenya ada ya. Yang tidak terbayangkan kan adalah bahwa pada teknis pelaksananya ini butuh kecermatan dan persiapan begitu rupa. Sebenarnya uangnya juga nggak terlalu ada, Bu ya. Nggak terlalu ada. Nggak terlalu ada. Katanya besar sekali. Besar, cuma kan itu uang diambil dari dana pendidikan. Gitu. Yang dulu slotnya untuk dana pendidikan, ditarik sebagiannya untuk program ini. Iya, artinya ada kan? Ada, coba diada-adakan jadinya. Ya oke, intinya ada, uang lebih siap. Karena itu kan kalau nggak salah Purbaya bahkan mengkritik itu, bagaimana nih BGN ini, dananya ada kok nggak terserap gitu kan. Artinya untuk mengatakan bahwa dana itu siap gitu kan. Yang tidak siap adalah teknis pelaksanaannya. Karena dia di-endorse untuk segera bisa dieksekusi, ya bisa cepat segala macam, maka efek yang tidak pernah dia bayangkan adalah seperti yang kita saksikan belakangan ini. Soal keracunan, dan jumlahnya juga tidak kecil itu, ya kan. 6 ribuan sekian orang gitu kan. Walaupun oleh ketua BGN itu dianggap lumrah ya kan. Karena dia melihat itu dalam angka statistik dibanding jutaan orang yang menjadi target gitu ya. Dibanding miliaran tray yang dibagikan. Nah ini juga mendapatkan reaksi publik karena nyawa kok diperlakukan sebagai angka statistik yang dingin. Ini kan berkaitan dengan soal nasib anak ya, kesehatannya dan seterusnya gitu kan. Itu sebabnya yaitu dia ketua BGN kan agak senyap digantikan oleh ibu tadi itu ya, ditebus dengan berurai air mata untuk mengatakan penyesalan, empati gitu kan dan seterusnya ya. Jadi dua penyelesaian yang ekstrim ya, yang satu menganggap itu soal yang wajar, yang satu mengharu biru kan, kesedihannya itu dia pertontonkan gitu. Sama-sama nggak menyelesaikan masalah. Jadi segala yang berlebihan di luar konteks itu pasti nggak efektif ya. Sebagai komunikasi, ya, komunikasi. Nah itu yang terjadi ya. Nah menurut saya sih ya, setelah ada presiden beruntun berkaitan dengan keracunan ya di banyak tempat, harus dan maaf Bu ya, dan gak hanya keracunan sebenarnya, tapi juga dari kualitas makanannya ya. Iya. Yang disebut bergizi itu kayak apa? Karena kadang-kadang kan yang kita bisa lihat di sosial media ya, foto-foto yang beredar itu kan itu kelihatan sekali bagaimana dipaksa makanannya itu ada, padahal sebenarnya kalau mau dikategorikan bergizi juga tidak gitu ya. Karena cuma timun, kemudian ada lagi apalah yang itu sebenarnya malah kategorinya food processing. Iya. Yang itu sebenarnya malah tidak bergizi sama sekali gitu. Tapi dimasukkan sebagai bagian dari menu di MBG-nya begitu. Ya persis, problem MBG ini kan pada wilayah detail, ya kan. Kalau ngelihat SOP-nya atau prosedurnya itu kan semuanya seperti dipersiapkan dengan baik. Ahli gizinya ada, dokter ada. Macam-macam gitu yang melakukan untuk memastikan bahwa makanan ini bergizi ada sejumlah personil yang dilibatkan menjadi bagian dari operasional di setiap dapur itu kan, ada ketua dapurnya, ada ketua gizi, terus macam-macam disiapkan. Tetapi siapa yang bisa memastikan bahwa itu bekerja dengan baik di lapangan gitu kan. Belum lagi berkaitan dengan persiapan infrastrukturnya. Ini kan menyediakan jumlah besar murid yang harus diberikan makan. Butuh dapur yang cukup pantas, layak dari sisi kesehatan, dari sisi macam-macam. Dari sisi macam-macam.
kayak gitu. Siapa yang bisa melakukan audit atau mengevaluasi secara detail, dan kalau dijumpai ada kesalahan yang cukup serius di lapangan, sanksi apa yang akan diberikan, ya. Bentuknya seperti apa, ya, dan seterusnya. Jadi MBG ini ide gratis, ide yang sederhana, tapi pelaksananya tidak sederhana karena menyangkut jangkauan yang begitu luas, ya, dan manfaat dan tidak manfaatnya itu langsung. Manfaatnya langsung itu kalau dia bergizi, ya. Tidak manfaatnya juga langsung kalau dia keracunan. Jadi semuanya serba langsung. Itu sebabnya dia mudah sekali mendapatkan respon dari publik, gitu kan. Saya tidak ingin mengatakan bahwa pelaksanaan MBG ini di semua dapur sama, enggak, karena beberapa mungkin mereka siapkan dengan baik, ya. Ini sebagai contoh saja, iseng-iseng saya main ke Cilegon, ya. Di sana ada dapur Asa namanya, ya, dapur Asa di Cilegon. Saya datang ke dapur itu. Ini nggak ada hubungannya sama Yusuf Kala ya? Yusuf Kala apa tuh? Aksa. Oh, nggak ada. Nggak ada. Jadi datang ke Cilegon, saya masuk ke dapur, ya, memeriksa peralatannya, ya, ruangan-ruangan rapatnya untuk memastikan besok makan apa, lalu menunya apa, lalu yang mengetes dan seterusnya, ya. Jadi detailnya itu diproses dengan persiapan yang cukup, ya. Sampai pada mobil untuk mengirimkan makan itu saya lihat juga, gitu ya. Jadi saya muter sengaja sekedar untuk tahu bagaimana sih prosesnya, gitu ya. Dan itu kayaknya disiapkan dengan baik, ya. Apa namanya? Ya mestinya seperti itu, harus ada standar yang cukup memadai, ya, untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi itu aman, ya. Aman. Setidaknya aman, gitu kan. Kayak gitu. Ya, ini contoh saja, ya, dan mungkin juga dapur seperti ini bukan hanya satu dua. Aman dulu baru bergizi. Baru bergizi. Ya kan itu dulu yang penting. Sebab yang gampang mendapatkan reaksi kan adalah kalau dia beracun atau tidak sehat, ya, kayak seperti yang terjadi belakangan ini. Saya tidak ingin melakukan generalisasi bahwa semua dapur itu ada, tetapi kan kalau umpamanya keracunan sampai memakan korban lah, sebut kayak gitu, sampai 6.000 sampai 7.000 orang kan juga bisa, jangan dianggap kecil walaupun itu terjadi di wilayah tertentu, gitu loh. Iya, iya kan? 10 orang keracunan pun harus dianggap serius. Dianggap serius karena ini kan berkaitan dengan anak manusia, gitu kan, kayak gitu. Nah, lalu apalagi tadi, ya, soal. Nah, Buya, ini kalau Buya bisa keliling mengecek segala macamnya itu kan bagus, ya. Dan itu artinya mestinya itu juga berlaku bagi wartawan loh. Iya. Karena mereka mewakili juga kepentingan publik kan, dalam menjalankan profesi atau tugasnya. Nah, justru ada nih kemarin rame-rame Diana Valencia, tadi saya sudah sebutkan, wartawan CNN Indonesia. Itu harus dicabut kartu tugasnya, istananya, karena bertanya ke Prabowo soal MBG, padahal saat itu Prabowo baru kembali dari sidang PBB. Harapannya, ya, yang ditanya adalah soal-soal yang berhubungan dengan pidatonya di sidang PBB itu. Karena dia baru pulang dari luar negeri, gitu ya. Nah, kalau wartawan itu, ya, kan boleh bertanya apa saja, sepanjang konteksnya publik sedang risau, sedang cemas, ada relevansinya lah, ya, dengan relevansinya gitu, dengan isu yang publik. Jadi, yang kok tiba-tiba main cabut aja. Jadi kemudian gempar lah nih jagat internet, ya, sosial media, bahkan sampai menyebutkan Orde Baru kembali, ya, karena memang pola-polanya jadi seperti sangat represif, gitu ya, dalam tanda petik, gitu ya. Sementara yang di treatment seperti itu adalah wartawan yang menjalankan fungsinya, diatur oleh undang-undang dalam menjalankan profesinya, dilindungi, tapi tetap saja kemudian mengalami situasi yang tidak mengenakan, gitu. Iya, oke.
dalam kasus ini ada dua hal yang harus kita bedakan ya, setidaknya ya, walaupun nanti ada hubungannya. Yang pertama Prabowo sebagai presiden, yang kedua Biro Pers, ya kan? Karena Biro Pers itu kan membantu ya, membantu presiden untuk urusan pers, untuk urusan komunikasi publik ya dengan dengan publik, komunikasi presiden dengan publik. Nah, kalau saya lihat di videonya kan waktu Pak Prabowo menganggap udah selesai penjelasan tentang perjalanan dia ke PB, begitu ditanya MBG kan dia balik lagi dan dia menjawab. Dan menjawab juga. Menjawab. Betul. Iya kan? Dan dia menunjukkan perhatian ya terhadap isu yang berkembang ya. Soal MBG ini yang menjadi kerisauan banyak orang gitu kan. Dan dia jawab, ya kan? Artinya apa problemnya gitu kan? Nah, jadi pencabutan kartu pers ya dari CNN kalau nggak salah kan, CNN Indonesia. Menurut saya itu adalah inisiatif sepenuhnya dilakukan oleh Biro Pers sebagai bentuk pengabdian dia terhadap presiden ya, agar dia memberikan pertanyaan yang sesuai dengan konteks dalam pandangan dia, tetapi kan isu yang berkembang di publik semuanya ada konteksnya gitu kan. Jadi menurut saya sih ini overprotective terhadap presiden ya, untuk memastikan bahwa media itu harus melahirkan pertanyaan yang membuat rasa nyaman presiden dong, yang siap jawabannya karena dia baru pulang dari luar negeri. Tapi itu kan persepsi Biro Pers. Ya. Presidennya sendiri menjawab kan, gitu. Atau mungkin setelah itu baru dimarahin? Kita nggak tahu, kita nggak tahu. Makanya dugaan saya, jangan-jangan ini bagian dari cara Biro Pers untuk memprotek presidennya agar menunjukkan lah. Iya, menunjukkan agar presiden tetap nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman media ini gitu loh. Jadi ini sejenis persembahan loyalitas ya dari pembantu terhadap presiden. Untuk tidak dikatakan Tapi kan kita tahu setelah peristiwa itu kan dapat reaksi publik begitu rupa. Ada yang mengatakan bahwa Prabowo itu ingin kembali ke zaman Orde Baru, otoriter dan seterusnya. Kan sasarannya menjadi ke presiden, ya kan? Nah, mungkin benar, mungkin tidak. Kita kan nggak tahu setelah itu. Nah, ini yang mengingatkan saya pada sebuah cerita rakyat, ya kan? Cerita rakyat itu begini. Jadi ada seorang majikan, dia punya perkebunan yang cukup luas. Tiba-tiba dia mengajak salah seorang pembantunya yang cukup loyal ke dia untuk menemani dia melakukan perjalanan ngontrol di perkebunannya yang luas itu. Lalu si majikan ini karena lelah ya, istirahat di bawah pohon yang rindang, kan? Ditiup angin yang tidur lagi, segar, tertidur. Lalu pembantunya tadi itu yang sangat loyal tadi itu ada di sampingnya untuk memastikan dia aman tidurnya. Ada lalat yang terus hinggap terus di hidungnya, ditepis berkali-kali, balik lagi, lama-lama emosi. Karena emosi karena lalat ini mengganggu terus-menerus majikannya yang sedang tertidur lelap. Karena dia emosi, dia nggak bisa kontrol. Dia tabok tuh mukanya. Iya kan? Dia ambil batu, ya. Dia tumbuk itu lalat yang sedang hinggap di hidung majikannya. Lalat kabur, hidung majikannya bocor, berdarah-darah. Artinya gini, poinnya adalah bahwa loyalitas itu tetap harus dibimbing akal sehat. Gitu tuh rasio. Nah, ini yang terjadi kan kayak seperti ini, ya kan? Biro Pers seperti ingin menunjukkan kesetiaannya, melarang pers sampai mencabut kartu persnya segala, tapi reaksi publik kan nggak dia bayangkan sebelumnya. Dan yang jadi korban kan Pak Prabowo dianggap otoriter, bukan Biro Pers kan yang dianggap otoriter, karena itu melekat pada fungsi kekuasaan. Biro Pers itu kan melekat pada presiden. Jadi bagus segera diberikan lagi ya, untuk memastikan bahwa demokrasi masih bisa kita bayangkan ada. Buya, ini terakhir nih ya soal MBG. Oke. Kalau kita lihat kan publik itu letih dengan upaya untuk mengcounter ya. Jadi karena di pemerintahnya standarnya itu kan nggak seperti ekspektasi yang dibayangkan oleh masyarakatnya. Iya. Seperti tadi yang
biro pers gitu ya, tiba-tiba mencabut. Itu kan standar yang semestinya nggak ada di istana gitu ya. Begitu juga dengan wakil ketua BGN yang justru menangis. Yang nangis-nangis itu. Kepala BG-nya membicarakan sesuatu berdasarkan angka gitu ya, keracunan. Dan celakanya pengelola BGN sendiri yang ada di teras, ya para pejabat terasnya itu kan nggak ada yang ahli gizi. Karena sebagiannya adalah para mantan tentara. Iya ya, yang 9 orang itu. Yang 9 orang itu. Nah ini Buya bagaimana ini memulai memperbaikinya gitu ya. Kalau misalnya boleh kita sampaikan ke presiden gitu ya. Apa sih yang harus dilakukan dengan dinamika dalam soal kebijakan MBG yang justru menurut kita ekses negatifnya yang terlalu banyak. Ya, terutama karena juga ulah para pejabatnya yang nggak tepat gitu. Nggak ada standarnya gitu. Iya. Ini bagaimana Bu ya? Kan ada pepatah, kalau memberikan tugas pada bukan ahli ternyata tunggu kehancurannya, ya kan? Fantasi risa. Itu alasan mengapa kompetensi begitu penting ya, skill begitu penting, apa yang kita sebut sebagai merit ya, itu merit system itu penting karena berkaitan dengan tanggung jawab profesional gitu, tanggung jawab yang terkait langsung dengan begitu banyak orang gitu kan. Nah, menurut saya sih dari pengalaman yang ada ini ya, baik berangkat dari kasus yang belum lama ini rame ya, keracunan tadi ya, maupun membayangkan akibat-akibat yang bisa saja terjadi ke depan, itu harus dilakukan review secara menyeluruh ya, dan kalau perlu dilakukan pergantian personil ya, lakukan pergantian personil, lalu punishment yang harus ditetapkan juga pada jenis pelanggaran tertentu yang dianggap cukup serius itu juga harus jelas, sehingga semua orang bercermin ya, dan berusaha untuk hati-hati ya, jangan hanya membayangkan sejumlah keuntungan yang bisa diperoleh gitu kan, karena ini kan duitnya cukup besar. Gitu kan. Sekitar 15.000 kan, 5.000 itu untuk biaya operasional ya, untuk biaya operasional, gaji apa segala, lalu 10.000 itu untuk makannya, dan dari 10.000 itu dimungkinkan 1.500 sampai 2.000 untuk keuntungan yang mengelola dapur gitu kan. Nah, ini kan uang real semua, bayangkanlah kalau umpamanya 2.000 ya, satu menu itu ya, satu porsi itu kali 3.000 siswa, itu artinya 6 juta kali 20 hari 120 juta gitu kan. Itu keuntungan yang cukup menggiurkan kan. Karena itu saya khawatir ya orang hanya melihat itu ya, dan menyongsong program ini dengan cara yang tidak dibekali persiapan yang cukup secara teknis gitu loh. Karena yang dibayangkan itunya. Nah, ini yang harus dikontrol. Ini harus dikontrol. Ya. Jadi ini program dalam skala besar nasional. Ya. Idenya sederhana dan bagi banyak orang bahkan ini mulia, gitu kan? Berpahala. Berpahala. Ya. Tetapi pada aspek pelaksananya justru yang terjadi adalah ya seperti yang kita risaukan belakangan ini, soal keracunan ribuan orang dan seterusnya. Ya. Nah, kalau ini nggak dikendalikan secara lebih sistematis ya, terstruktur, ya kan masalah yang sama bisa terulang. Itu poinnya. Oke Bu ya, intinya pejabatnya kompeten dulu, supaya yang bawah juga bisa didorong kompeten. Ya kan? Kalau yang di atas, minimal dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau yang di atas ini saja nggak kompeten, ya bagaimana dia memastikan yang di bawah kompeten, karena dia sendiri nggak punya standar. Standar kompetensinya apa dalam mengelola soal ini ya. Nah ini saya kira sangat penting, karena sekarang yang kita hadapi dua-duanya nggak kompeten nih gitu ya, dalam banyak kasus gitu. Nah ini yang saya kira jadi PR kita, alih-alih nanti programnya mencapai sasaran, mengingat ini juga
kalau salah sasaran, sebenarnya kalau menurut para ekonom ini bisa mengguncang kebijakan fiskal Indonesia karena memang anggarannya yang relatif besar ya per tahun gitu. Bahkan tahun depan itu sudah ada alokasi yang disepakati 300 triliun lebih hanya untuk program makan gitu ya. Belum minumnya Bu ya. Baru makan. Belum yang lain nih. Iya. Demikian pemirsa bincang kita dengan Buya Tafta. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.